Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Syahrul Muharram dari PJJ Komunikasi semester 1. Di sini dengan NIM 25050102446. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS pengantar Communication di Unsia dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS, MIKOM, AMI, PR, CPP. Langsung saja menjawab pertanyaan pertama. Menurut saya, komunikasi perusahaan merupakan proses strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk menyampaikan informasi, membangun citra, serta menjalin hubungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal, seperti karyawan, konsumen, media, investor, dan masyarakat luar. Dari perspektif akademik, corporate communication dipahami sebagai struktur komunikasi interaktif yang menghubungkan pemangku kepentingan dengan organisasi perusahaan. Komunikasi ini tidak hanya berfokus pada menyampaikan pesan, tetapi juga pada pengalaman, persepsi, citra, serta reputasi perusahaan, baik dilakukan internal maupun eksternal. Menurut ahli yaitu A.A. Harajana menyatakan bahwa corporate communication merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan seluruh kegiatan komunikasi spesialis untuk membentuk citra perusahaan yang konsisten dan mendukung kinerja organisasi. Fungsi utama corporate communication meliputi dan memelihara citra positif perusahaan di mata publik, menyampaikan informasi strategis kepada karyawan, konsumen, media, mengelola komunikasi internal untuk meningkatkan produktivitas dan koordinasi citra visi, terus menyusun strategi komunikasi eksternal untuk mempromosikan perusahaan dan merespon isu-isu yang muncul, terus menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawan, serta antara perusahaan dengan masyarakat luas. Corporate communication menempati posisi strategis dengan struktur organisasi karena berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi dan citra perusahaan. Peran ini sering kali dilakukan oleh unit atau departemen khusus yang bekerja secara kolaboratif dengan bagian lain, seperti pemasaran dan sumber daya manusia. Kedudukannya tidak hanya bersikap operasional, tetapi juga strategis karena membutuhkan bagaimana perusahaan dipandang oleh publik dan bagaimana komunikasi internal memengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Gaya komunikasi pimpinan yang ideal dalam membangun suasana kondusif, aktif, dan produktif di perusahaan cenderung meliputi gaya yang terbuka, kolaboratif, dan empati. Salah satu gaya yang efektif adalah gaya komunikasi equalitarian, di mana pimpinan menerapkan komunikasi dua arah yang memungkinkan partisipasi aktif dari karyawan, sehingga suasana kerja menjadi lebih inklusif dan terbuka. Selain itu gaya dinamik.
juga sangat dianjurkan, di mana pimpinan bersikap tegas, namun tetap mampu memotivasi dan mengarahkan karyawan secara langsung dan cepat, terutama dalam situasi kritis yang membutuhkan respon cepat dan solusi yang tepat. Gaya komunikasi ini mendorong keterbukaan dalam bertukar pendapat dan mengembangkan inovasi sekaligus meningkatkan motivasi kerja karyawan. Contohnya adalah contoh konkret dari gaya tersebut adalah pimpinan yang secara rutin mengadakan pertemuan terbuka untuk mendengar masukan dari bawahan, serta mampu memberikan arahan singkat dan tegas saat menghadapi tantangan kerja. Pendekatan ini mampu menciptakan lingkungan yang tidak hanya kondusif dan aktif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian yang optimal dan suasana yang menyenangkan di tempat kerja. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Urgensi membangun relasi dengan pelanggan dan pemerintah sangat tinggi bagi perusahaan karena hubungan tersebut menentukan keberlangsungan usaha, reputasi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Relasi dengan pelanggan mendukung keberlangsungan bisnis melalui loyalitas dan peningkatan nilai transaksi. Sementara relasi dengan pemerintah memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum, mendapat dukungan kebijakan, serta menghindari risiko hukum. Tahapan-tahapan utama dalam membangun relasi dengan meliputi mendapatkan pelanggan baru melalui strategi pemasaran yang menarik dan inovatif, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dengan mengumpulkan data, serta melakukan analisis perilaku pelanggan, memberikan nilai tambah seperti layanan prima, insentif, dan pengalaman yang memuaskan, menjaga komunikasi yang efektif dan responsif melalui berbagai saluran seperti email, medsos, dan lainnya, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan dengan memenuhi serta melampaui ekspektasi mereka. Selanjutnya, tahapan membangun relasi dengan pemerintah dibangun melalui pemahaman regulasi dan kebijakan yang berlaku di bidang usaha, kepatuhan terhadap aturan pelaporan secara transparan dan tepat waktu, komunikasi aktif dan proaktif dengan instansi terkait untuk mendapat dukungan dan memperjelas posisi perubahan, persepsi dalam forum atau dialog publik guna membangun citra positif dan kepercayaan pemerintah. Terus dengan menjalankan tahapan-tahapan tersebut dan kepercayaan pemerintah, dengan menjalankan tahapan tersebut, perusahaan mampu menciptakan relasi yang saling menguntungkan, mendukung keberlangsungan usaha, serta memperkuat posisi kompetitif di pasar. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat. Identitas, citra, dan reputasi perusahaan merupakan tiga konsep yang saling terkait, tetapi memiliki makna dan fungsi berbeda dalam dunia bisnis. Identitas perusahaan adalah jati diri khas yang dimiliki perusahaan, meliputi elemen visual seperti logo, warna, dan desain, serta nilai-nilai inti seperti visi, misi, dan budaya organisasi.
Identitas bersifat internal dan stabil menjadi dasar bagaimana perusahaan mempekerjakan dirinya kepada publik. Citra perusahaan adalah persepsi publik terhadap perusahaan yang dibentuk dari interaksi dan pengalaman masyarakat dengan perusahaan. Citra bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada komunikasi, layanan, dan kinerja perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan yang cepat dan ramah akan membentuk citra yang positif di mata pelanggan. Reputasi perusahaan adalah penilaian jangka panjang terhadap perusahaan yang dibangun dari kinerja nyata, keberhasilan, serta konsisten dalam memenuhi harapan stakeholder. Reputasi lebih sulit dibentuk dibanding citra karena didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman pelanggan atau publik. Misalnya, perusahaan yang konsisten memberikan produk berkualitas dan menjaga integritas bisnis akan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat dan mata mitra usaha. Nah, selanjutnya ke bagian yang terakhir. Terdapat perbedaan dalam penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan non-pemerintah, terutama dari segi prosedur, kecepatan, dan orientasi keputusan. Perusahaan pemerintah biasanya lebih terikat pada regulasi, prosedur formal, dan keterlibatan instansi pengawas, sehingga proses penyelesaian konflik cenderung lebih panjang dan harus melalui jalur hukum atau kebijakan yang jelas. Sementara itu, perusahaan non-pemerintah lebih fleksibel dalam mengambil keputusan, lebih cepat dalam menyelesaikan konflik, serta lebih berorientasi pada efisien dan keuntungan. Terus argumentasi adalah bahwa perusahaan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan publik, konspirasi, dan kebutuhan terhadap pendirian, sehingga penyesuaian konflik seringkali melibatkan mediasi atau bahkan arbitrasi dengan pihak kerja seperti lembaga pengawas atau pengadilan. Sebaliknya, perusahaan swasta lebih cenderung menyelesaikan konflik secara internal melalui diskusi, kompromi, atau penyelesaian non-integrasi seperti mediasi dan negosiasi dengan tujuan menjaga keberlangsungan operasional dan hubungan antar pihak. Tahapan penyelesaian konflik dalam perusahaan ada 5. Yang pertama, identitas masalah, yaitu mengetahui akar permasalahan dan pihak-pihak yang terlibat. Terus yang kedua, komunikasi dan diskusi, yaitu mengadakan dialog terbuka antar pihak yang berkonflik untuk saling memahami posisi. Yang ketiga, negosiasi dan mediasi, yaitu mencari solusi bersama dengan bantuan mediator jika diberlakukan. Yang keempat, penyelesaian dan kompromi, yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak baik melalui kompromi maupun solusi jalan tengah. Terus yang terakhir atau yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut, yaitu memastikan solusi berjalan dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.
Dengan memahami perbedaan dan tahapan tersebut, mahasiswa dan dosen dapat melihat bahwa penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan swasta membutuhkan pendapat yang berbeda sesuai konteks organisasi dan tujuannya. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.